Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita ibadah mulai kendor, gaspol lagi pakai ini. Sebelum kita lanjut belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah, Ustadz, bener gak sih ketika kita menjalankan ibadah sunnah itu, karena memang kita sedang dikasih kenikmatan atau rezeki sama Allah. Tapi ketika kita diberikan kemalasan untuk menjalankan ibadah sunnah, itu Allah sejatinya sedang mencabut kenikmatan, mencabut rezeki kita gitu untuk bisa merasakan kenikmatan ibadah dalam hati. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengembalikan semangat untuk melakukan ibadah lagi? Mohon tausiahnya. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kalau mau rajin sholat sunnah, maka solusinya sholat itu sendiri. Artinya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar, besarkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa tiada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Benarkah seseorang yang mulai semangatnya kendor dalam melakukan sholat sunnah, dalam melakukan ibadah sunnah, karena memang telah dicabut rasa nikmat beribadah pada dirinya? Sesungguhnya betul. Kenapa? Karena orang bisa banyak itu melakukannya karena menikmati. Kenapa ada orang yang sampai tadi kita lihat video sebelumnya, seorang nenek yang sudah tidak bisa berdiri, dengan duduk pun ia mau sholat tahajud, ia mau untuk bangun di tengah malam melaksanakan wudhu, kemudian dia sholat tahajud, lebih mementingkan sholatnya dibandingkan tidurnya karena menikmati sholat. Kalau orang tidak bangun untuk sholat tahajud, tidak bangun untuk sholat subuh, berarti dia lebih menikmati tidurnya. Subhanallah. Kenapa ada orang rela berpuasa di siang hari? Karena dia menikmati menahan lapar, dia menikmati berdua-duaan dengan Allah dibandingkan menikmati makan siang. Berarti yang kita senantiasa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah nikmat ibadah pada diriku. Kita lihat ada orang yang sampai terbata-bata membaca Al-Quran karena dia menikmati daripada baca Quran tersebut. Meskipun saya salah-salah bacanya, meskipun saya baru belajar, meskipun saya telat belajarnya. Kita pernah lihat video di Gaza, masjid yang hancur, subhanallah, tapi masih sholat berjamaah di dalamnya. Kenapa masih dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya? Karena mereka menikmati yang namanya ibadah, bukan menikmati fasilitas masjidnya. Ada orang baru masuk, masjidnya gerah, nggak ada AC-nya, masjidnya begini-begini. Subhanallah, kita lihat saudara kita di Gaza, walaupun dengan bangunan runtuh, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena yang dinikmati sholatnya, bukan masjidnya. Wallahu ta'ala alam. Itu namanya rezeki. Subhanallah. Rezeki gak melulu tentang cek kosong atau uang atau dolar, ya enggak? Bener gak? Iya. Nikmat sholat tuh rezeki. Karena emang kadang-kadang kita kalau lagi dicabut kenikmatannya itu, lagi sholat termasuk saya nih kadang-kadang kayak, kok aku lagi pengen buru-buru ya, itu berarti. Jangan pernah meremehkan ibadah yang sunnah. Orang yang terbiasa meremehkan ibadah yang sunnah, lama-kelamaan akan meremehkan ibadah yang wajib. Na'udzubillah min dalik. Jazakallah khair. Sama-sama, Siap, Kak kasih tepuk Caca. tangan dulu dong Bu. Nah sekarang nih Ustadz Maulana. Saya mau tunjuk lagi. Tapi sebelumnya kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Kalau tadi sudah sebelah kiri, Ya. saya mau ke sebelah kanan. Tunggu dulu Ustadz. Karena sebelum Ustadz bertanya, mau ada tayangan dulu nih. Ini dia tayangannya. Allah itu lagi ngapain sih? Ustadz itu lagi ngapain sih? Lagi ngajar tapi masih gendong anak. Masya Allah, itu dulu saya kalau beli skincare ya guru saya ngajarin ngomong gini sama saya. Cak, kamu muka mulu dibersihin katanya. Hati udah dibersihin belum? Masya Allah. Itu kebawa sampai saya, Itu sampai luar sekarang biasa. kebawa sama saya, Masya Allah. Nah kalau begitu Ya. kan tadi kan di sini. Ya, sekarang sama yang mana? Saya mau pilih yang di atas. Oke. Silakan, Bu.
Ya dia itu mah di bawah. Itu di bawah Ustadz Maulana. Iya boleh nggak apa-apa udah ibu siapa Masa namanya? nangis-nangis. Namanya siapa ibu? Nama saya Habibah. Oh Ibu Habibah. Ibu Habibah dari mana? Dari Perkenalkan diri Masjid dulu. Al-Mutahirin, Rawamangun. Oke kok kayak orang bingung sih Bu? Kaget ya? Mau diajak ngobrol sama Ustadz Maulana itu. Coba. Mm-mm. Ibu saya mau nanya. Ibu rajin ibadah, rajin pengajian. Tapi giliran ada anak, terganggu nggak dengan anak? Benar Pak Ustadz, selama saya punya anak, ibadah saya fokusnya kepada anak. Jadi ibadah saya nanti-nanti dulu gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Anaknya umur berapa? Anaknya umur 4 tahun, yang 7 tahun. Oh gitu. Oke. Itu kenapa sih Ustadz bertanya gitu? Kenapa Ustadz? Terima kasih ya Ibu. Iya. Kenapa Ustadz silahkan. Karena gini, izin Pak Kiai dan Ustaz. Banyak orang kendor ibadahnya dengan alasan adanya anak. Justru dengan adanya anak mengajarkan kita untuk banyak ibadah. Jelas dengan adanya anak kita libatkan anak dalam ibadah kita. Siapa yang hamil pasti tidak halangan. Pasti suci. Maka kesempatan buat wanita untuk ngatamin Quran 9 bulan. Sambil ngaji, antara maghrib isya ngaji, bisa bersambung terus. Kan tidak ada halangan. Itu kesempatan. Jangan jadikan anak sebagai alasan sehingga kita kendor ibadahnya. Justru ada pengajian TPA, pengajian pos persatuan orang tua santri. Masya Disebabkan Allah. ada anaknya di situ. Mm-mm. Sambil nunggu anaknya di sekolah, bikin pengajian. Betul tidak Bu? Oh. Apakah sedekahnya kurang? Tidak. Anak mau pergi sekolah, titip kue buat gurunya ya. Ini ada makanan, titip kue buat guru. Bisa. Bahkan dengan adanya anak, enak ibadah itu. Makin semangat. Bisa ngaji sama anak, bisa ngajarin anak. Dengan cara itu, anak menjadi penyemangat dalam beribadah. Karena adanya anak. Nikmat rasanya. Yuk nak, sholat nak. Tahu-tahu anak diajarin ngaji, diajarin baca, apalagi baca doa. Kan enak, itulah anak. Makanya jangan jadikan anak sebagai alasan. Justru dengerin, anak melanjutkan kebaikan orang tuanya. Sekali lagi, anak melanjutkan kebaikan orang tuanya. Maka ajarkan anak yuk, kalau pergi pengajian bawa anaknya. Bawa anaknya. Sekalian kan bisa makan di situ juga anaknya kan. Di mana? Yang tidak punya anak kan kalau pengajian cuma beseknya dapat 1. Oh. Tapi kalau ada anak kan beseknya dapat 2. Iya. Minimal dapat nasi kotak 2. Karena anaknya juga dapat. Betul tidak? Oh. Jadi jangan jadikan justru anak itu mengantarkan kita jadi baik. Enak, indah hidup ini dengan anak. Kalau capek-capek tiba-tiba ketemu anak, enak nggak Bu? Enak. Enaknya kalau kita ngajarin anak, kita bawa anak kemana-mana enak. Kalau pergi umrah bawa anak, enak itu. Jangan jadikan anak sebagai alasan, jadikan jadi beban, tapi jadikan anak itu sebagai motivasi buat hidup. Masya Allah Ustadz. Tapi kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anak itu kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Saya mau tanya, itu kewajiban orang tua. Oh. Ibu orang tua enggak? Iya. Bapak orang tua enggak? Iya. Jadi jawabannya adalah kewajiban orang tua. Kan kadang-kadang bapak-bapak suka gitu. Yang saya kan udah kerja, kamu aja ngajarin ngaji Ibu gitu. itu adalah gurunya. Oh. Maka bapak adalah kepala sekolahnya. Oh ya berarti bapak kurikulum bapaknya juga kalau gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Baiklah Ustadz. Saya paling seneng kalau nanya sama Ustadz Maulana nih. Nah sekarang gantian deh. Jamaah yang boleh nanya sama guru-guru kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu. Siapa yang mau bertanya? Wah yang paling semangat nih. Paling pojok silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Alfiani dari Majelis Taklim Al-Mutahirin Rawamangun. Ibu Nanya Alfani ya. mau nanya sama siapa? Ya, nanya ya Pak Kiai, Oh sama Pak Yai. bagaimana caranya menyemangati suami yang malas ibadah? Kalau kita ingatin, kadang bilang kita ustazah. Gimana dong Pak Kiai cara menyemangatinya?
Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya nggak dari suami saya kan? Enggak kan? Saya cuma takutnya suami saya WhatsApp ibu lagi. Saya Silakan. tahu, berarti Oh. suaminya Mbak Caca kalau dinasihati sama Caca, oh kamu ustazah ya? Subhanallah, silakan Pak Ya Yai. Allah, Kiai Maulana, Kiai Syam, Kak Caca, ibu-ibu yang tadi nanya, yang saya cintai, pemirsa ayah bundaku yang ada di rumah, bahwa mengajak kepada suami, tidak boleh seuzon a priori pada suami. Suami ada juga yang soleh, istri soleha, itu yang dikatakan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Bahwa suami yang a good, yang baik itu, saya merinding nih. Itu bisa mencetak istrinya juga jadi baik, amin dong. A good wife is a good price for husband. Bahwa istri yang soleha macam ibu semua, amin juga. Macam bunda-bunda yang ada di rumah itu kan istri yang soleha. Termasuk hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh. Makanya untuk memberikan pengertian kepada suami dengan approach filosof. Artinya apa? Pendekatan secara filosofi. Nah, jangan kita mengambil hati suami dengan marah, dengan lain-lainnya. Makanya ini saudara yang terhormat, kasih pengertian kepada suami bahwa pengajian itu bukan ibu dibilang, oh kayak ustazah aja, bukan itu. Suami itu kasih pengertian. Bu, Ya. ibu sehat. Jadi pengertian kepada suami, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasuk kalaman. Wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Jadi dudukmu wahai istriku sayang, ngomong tuh suami sama istri itu. Dudukmu sesaat saja di majelis ilmu, kemudian kamu itu enggak bawa pulpen, enggak bawa pena, julusuka sa'atan fi majelis ilmi lata masuk kolaman, enggak nyentuh pena, wala taktubu harfan, dan dia tidak menulis satu huruf pun, itu istri kita yang ngaji di taklim. Taklim itu lebih baik, lebih bagus daripada membebaskan budak 1000 budak. Zaman dulu satu budak aja kita bebaskan, Allah haramkan jasad kita masukkan neraka. Amin dong. Amin. Apalagi 1000 budak. Ini majlis ilmu ini, majlis taklim itu adalah taman surga. Yang dikatakan idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, silakan kamu mampir. Sahabat pada nanya, Bu. Ya. Itu sahabat nanya, wa maryadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga itu? Hilaqul dzikri. Di situ ada taman surga, maksudnya orang banyak pada berzikir macam kayak ibu, ya. Jangan, saya nggak mau tuh ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orang sejam setengah. Artinya tekor tuh 1 jam. Nah, ini saya lihat semuanya Masya Allah. Ibu-ibu yang pandai mencari pahala. Juga pandai idkhol surur, memberikan hati bahagia buat sang suami. Tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam mengatakan bahwa itu anak sebagai investasi. Ajak ngaji juga. Deposito akhirat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. The young today is leader tomorrow. Ternyata subhanul yaum rijal khat. Pemuda hari ini dicetak menjadi pemimpin di masa akan datang. Nah, mudah-mudahan suami enggak seuzon kepada ibu, amin dong. Amin. Enggak a priori lagi bahwa kita semua baiti janati, rumahku adalah surgaku, karena Kak Caca sudah ada di samping. Pak Yai, Masya Allah. Baik. Jadi salah satu tips ngasih tahu suami itu nomor 1 adalah perutnya harus kenyang dulu ya? Betul. Perutnya harus kenyang dulu, bener gak Pak Yai? Benar. Kenyang dulu, jadi biar kita gak dibilang ustazah gitu. Ya kan? Ya gak, bener gak Pak Yai? Betul. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Banyakin senyum juga. Banyakin Karena senyum itu ibadah juga. Masya Allah, ya. jazakallah khair Pak Amin. Yai. Kasih tepuk Amin, tangan ya dulu Allah. dong Bu. Allahu Akbar. Luar biasa ya, jadi harus bisa saling menyejukkan satu sama lain ya. Betul. Terima Mudah-mudahan kasih sehat Pak ya. Yai. Oke, siap. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi nih buat jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Tadi sebelah, oke sebelah sini deh yang tengah-tengah nih. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ya, nama saya Adriana ya. dari Majelis Taklim Al-Muthahirin Rawamangun. Ibu Adriana mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya dengan Ustadz Sam. Siap Ibu. Tanya Ustadz, emang benar yang ngebuat ibadah kita kendor itu karena terlalu berlebihan dalam melakukan amalan. Gimana maksudnya? Misalnya biasanya kan 33 kita berzikir kan 33 kali. Terus jadi 100 kali. Terus bagaimana itu Ustadz? Tolong penjelasannya Ustadz. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Adriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bener gak sih katanya kalau misalkan kita berlebih-lebihan itu atau sekarang banyak orang ibadah gini sedikit dibilang bid'ah, gini pusing gitu Ustaz. Terus itu jadi bikin kendor gitu ibadahnya. Emang iya? Mohon Siap. tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, terima kasih Ibu yang bertanya, guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kita sama-sama sepakat bahwa dalam Islam yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala itu bukan kuantitas ibadah, bukan banyaknya ibadah, tapi kualitas daripada ibadahnya. Sehingga datanglah 3 orang sahabat Nabi yang menyelinap diam-diam melihat ibadahnya Nabi SAW. Dilihat, Nabi ternyata kalau malam ada tidurnya juga. Nabi kalau siang ternyata semua siangnya tidak dipakai untuk puasa. Nabi ternyata menikah juga. Maka sahabat yang ini, yang bertiga ini saling ngobrol tuh. Gimana kita ngikutin Nabi atau gimana nih? Kata yang lain, dia kan Nabi, udah pasti masuk surga. Kita ini orang biasa. Kalau beliau ini kan udah pasti tidak ada dosanya, udah pasti masuk surga. Kekasihnya Allah, kita ini beda, kita orang biasa, kita harus nambah. Kata yang pertama, kalau begitu saya malam tidak akan pernah mau tidur. Saya mau tahajud aja terus. Nah, yang kedua bilang, kalau begitu kau malamnya saya siangnya. Saya siang hari harus puasa terus. Yang ketiga bilang, kalau begitu kalian tahajud dan puasa. Kalau saya tidak akan selamanya, tidak akan pernah menikah. Saya akan menghabiskan waktu saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengar percakapan mereka, ditegur sama Nabi SAW. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut dengan sunnahku maka bukan daripada golonganku. Saya malamnya ada tidurnya juga, siangnya juga ada daripada berbukanya, dan juga saya pun menikah. Artinya berlebihan dalam hal ibadah di sini kalau dia berusaha menunaikan haknya Allah tapi dia tidak memperdulikan haknya manusia. Para salafus saleh mengatakan sholat duha itu sangat utama, tapi kami lebih senang keluar rumah mencari nafkah dibandingkan sholat duha. Tapi dengan mencari nafkah itu dalam hati kami mengatakan kami bisa membiayai keluarga kami sendiri, dibandingkan di rumah sholat duha tapi hati kami mengatakan gampang ada bansos. Daripada begitu. Ya, jadi lebih pengajian aja udah, ntar ada juga sumbangan. Itu Subhanallah, disenangi sama itu Nabi. tidak senangi. Jadi artinya berlebihan itu berlebihan yang dalam arti tidak menunaikan hak manusia. berarti kalau misalkan kita emang suka sholawatan, apa itu sebenarnya nggak apa-apa. Tidak ada masalah berlebihan kalau Nggak itu. apa-apa, Silakan baik. perbanyak ibadah selama tidak mengganggu hak manusia. Tapi Baik. tetap yang wajib-wajib itu yang lebih utama. Baik, jazakallah Siap. khair. Sama-sama, Ustadz Kak Syam. Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Siapa lagi yang mau bertanya boleh angkat tangan Bu. Wah ini deh Ibu yang di tengah-tengah ini udah semangat banget, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Evita dari Majelis Taklim Mutahirin Rawamangun. Ibu Erni mau nanya sama siapa? Tanya dong Ustadz. Silakan. Saya mau tanya sama Pak Kiai. Ya. Doa atau amalan apa yang harus kita lakukan agar ibadah kita tidak menjadi kendor?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas, silahkan Pak Yai. Iya Kak Caca, Kiai Maulana, Kiai Syam, ibu-ibu, pemirsa Indonesia yang saya cintai. Amalan apa sih yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita menjadi orang yang paripurna? Ada Ibu. Ibu tolong baca itu, ada doanya Bismillahirrahmanirrahim, surahnya di surah Ali Imran di ayat 8 dikatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ibu. Ya. Jadi pemirsa, bukan hanya itu saja yang kita baca, hafal ya. Tapi ada juga amalan. Coba ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo biar kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi Tsabbit qalbi. ala dinik. Ala dinik. Itu wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pokoknya kita minta kepada Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Tetapkan hatiku sabit qalbi ala dinik, pada agamamu al-Islam. Islam itu apa? Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam itu satu agama yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. untuk kebahagiaan mereka, maksudnya kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Li sa'adatul basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Nah, ini pemirsa Indonesia, saya yakin deh kalau yang namanya Islam itu indah, memberikan satu keterangan kepada umat manusia di pelosok tanah air Kak Caca, di penjuru dunia bahkan bisa streaming, saya yakin insya Allah kita semua menjadi hamba yang paripurna. Lahiriah baik, amin dong. Batiniah baik untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah dunia dan akhirat Kak Caca. Siap Kak Caca. Berusaha dan juga berdoa, minta kemudahan sama Allah ya. Yang namanya overhead labora, bekerja sambil berdoa. Baik, jazakallah khair. Pak Yai, Baik. kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Amin. Habis ini insya Allah kita masih lanjut nih belajar dengan tema ibadah mulai kendor. Gaspol lagi pakai ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay.